Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kembali lagi bersama Pak Syazili Al-Akbari. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas pelajaran yang sangat kalian sukai, yaitu matematika. Pembelajaran hari ini adalah matematika, pembelajaran kedua tentang operasi hitung pecahan. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita lanjut. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu mengenal macam-macam pecahan. Jenis-jenis pecahan atau macam-macam pecahan, yaitu di sini ada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilangnya dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oleh karena itu, pecahan senilai dapat ditentukan dengan mengalikan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh, ada 1/2. Nah, Bapak ingin mencari pecahan senilai dari 1/2. Nah, seperti tadi di penjelasan, harus mengalihkan atau membagikan dengan pembilang dan penyebutnya sama, atau atasnya dan bawahnya sama. Misalkan, Bapak mau milih angka 3, maka di atasnya 3, bawahnya juga harus 3. Maksudnya pembilangnya 3, maka penyebutnya harus 3. Nah, kita lanjut. 1 dikali 3 berapa? Hasilnya 3. 2 dikali 3 berapa? Hasilnya 6. Maka pecahan senilai dari 1/2 adalah 3/6. Gampang bukan? Nah, ini dia. Pembilang dan penyebutnya dikali 3. Sekarang kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Contohnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Anak-anak tolong diperhatikan ya. Nah, perhatikan bilangan pecahan campuran tersebut, yaitu 4 3/5. Berikut cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bapak tulis dulu nih, 4 3/5. Perhatikan ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, 4 sama 5 kita kalikan. Kita tulis dulu, 4 dikali 5. Berapa 4 kali 5? Hasilnya 20. Nah, 20 kita simpan di otak. Lalu selanjutnya kita 5 dengan 3. Diapain tuh, Pak? Ditambah. Nah, kita tulis tambah 3. Nah, tadi 4 kali 5 hasilnya 20. Lalu 20 ditambah 3. Berapa hasilnya? Hasilnya 23. Nah, karena disuruhnya mengubah ke pecahan biasa, jangan lupa untuk penyebutnya atau bawahnya. Bawah daripada atau penyebutnya itu adalah angka 5. Maka kita tulis 5. Pak, kalau seandainya di bawahnya 6, ya maka di bawahnya harus kita tulis 6. Seperti itu. Mudah dipahami bukan? Mudah-mudahan mudah dipahami. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Nah, yang ini adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Bentuk desimal dapat diubah menjadi pecahan lain dengan cara mengubah angka di belakang koma menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian disederhanakan. Contoh, Bapak di sini sebelum ada contohnya, Bapak ingin menulis tabel cara-cara Bapak. Yang pertama, untuk tabel tersebut adalah untuk menandakan setelah tanda koma. Ya, setelah tanda koma di kotak pertama Bapak sebut persepuluhan, di kotak kedua perseratusan, di kotak ketiga perseribuan. Nah, sekarang contohnya, Bapak ada angka 0,75. 0,75 sama dengan, kira-kira kalau diubah jadi pecahan biasa berapa ya? Jawabannya adalah 75/100. Nah, sekarang kalian bingung, Pak, kok bisa sih 75/100? Sekarang kalian perhatikan kotaknya. 75/100. Nah, di sebelum angka koma ada angka 0. Lalu setelah angka koma ada angka berapa? Angka 7. Nah, kita tulis di kotak pertama angka 7-nya. Lalu di kotak kedua, di angka kedua setelah angka 7 ada berapa? Ada angka apa? Angka 5. Kita tulis di kotak 5. Nah, sekarang kalian perhatikan di angka yang terakhir yang paling kanan, ada angka ke-5.
angka kelima ada di kotak berapa ya? Angka kelima ada di kotak kedua, yaitu perseratusan. Maka jawabannya adalah 75-nya kamu pindahkan ke atas jadi pembilang, lalu penyebutnya yaitu 100. Kenapa? Karena di 5-nya itu ada di kotak perseratusan, maka disebut 100. Jadinya 75 per 100. Nah, jawaban pecahan biasa ini masih bisa dikecilkan lagi nih, atau bisa disederhanakan. Atau bisa bahasanya dibagi lagi hingga sampai pecahan biasanya itu tidak bisa dibagi lagi. Nah, contoh 75 per 100 Bapak mau bagi mau dibagi dengan pecahan 25 per 25. Pak, kalau seandainya atasnya 25 bawahnya aku mau 50 bisa nggak Pak? Tidak bisa. Kenapa? Karena pembilang atas atau penyebut bawahnya harus sama. Kalau atasnya 25 maka bawahnya harus 25. Tidak boleh ada yang beda. Nah sekarang 75 bagi 25, kira-kira jawabannya berapa ya? 75 dibagi 25 hasilnya 35. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka jawabannya adalah 3 per 4. Gampang kan? Kalau tidak atau kalau susah langsung WA Bapak ya, atau tanyakan ke Bapak. Sekarang kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah persen menjadi pecahan adalah dengan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan per 100 lalu menyederhanakannya. Bapak ada contoh nih 50%. Apapun itu yang namanya persen, maka pecahan biasanya penyebutnya yaitu per 100. Ya, diingat tuh. Lalu bagaimana Pak cara ngerjainnya? Nah, tinggal pindahin angka 50%-nya. Berapa angkanya? 50. Ya, kita tinggal pindahkan menjadi 50. Kalau 48% Pak, berarti menjadi 48 per 100. Jadi tinggal memindahkan angka persennya saja, seperti itu. Nah, angka 50 pecahan biasa 50 per 100 ini masih bisa disederhanakan atau dikecilkan. Nah, kita kecilkan ya. 50 per 100 dibagi. Nah, ingat, apapun itu jika ingin dikecilkan atau disederhanakan, penyebut dan pembilangnya harus sama untuk dibaginya. Misalkan Bapak mau bagi 50, pembilang atasnya atau penyebut bawahnya, ya maksudnya atas itu pembilang, bawah itu penyebut harus sama. Kalau atasnya 50, maka harus di bawahnya 50, ya. Perhatikan, 50 dibagi 50 berapa? 1. 100 dibagi 50 berapa? 2. Maka jawabannya adalah 1 per 2. Nah, bagaimana Pak jika sebaliknya kita mau mengubah pecahan biasa ke persen? Gampang. Kita tulis misalkan ada pecahan biasa 1 per 2. Kita mau pindahkan ke persen. Cara mengerjakannya adalah yang pertama kita tulis 1 per 2 sama dengan, nah yang namanya persen ya itu adalah 100. Maka kita tulis 100%. Nah, sekarang apalagi Pak yang dilakukan? Yaitu dengan cara mengalihkan 1 dengan angka 100. Berapa 1 kali 100? Jawabannya adalah 100. Lalu kita tulis penyebutnya yaitu berapa penyebutnya? 2. Nah, sekarang kita apain lagi? Kita lakukan 100 bagi 2. 100 bagi 2 berapa? 50. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan persen yang di 100-nya itu ke bawah. Maka menjadi 50%. Gampang bukan? Gampang lah, masa enggak? Oke, kita lanjut. Oh iya, sekarang ada tugas. Kerjakan halaman 7 yang Ayo Berlatih nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan di buku tulis. Untuk nomor 1 kalian hanya menyebutkan A itu pecahan biasa atau pecahan campuran atau desimal atau persen. Tinggal gitu doang ya. Lalu yang kedua, kalian harus mengubah pecahan berikut dalam bentuk persen. Ya. Selamat mengerjakan tugasnya, semangat terus. Terima kasih. Alhamdulillah itu tadi kita belajar tentang MTK. Anak-anak hari ini tidak ada tugas. Tugasnya hanya menyalin apa yang ada di video. Tadi kita membahas tentang jenis-jenis pecahan. Semangat terus ya anak-anak belajarnya. Jangan lupa 5M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Terima kasih anak-anak. Semangat terus belajarnya. Terima kasih.